Ada saatnya kita tidak ingin menjadi kuat, kita hanya ingin duduk sebentar, diam, menarik napas, dan mengakui kepada diri sendiri, "Aku lelah." Bukan karena tidak bersyukur, bukan karena tidak punya tujuan, bukan karena ingin menyerah. Kita hanya manusia, dan manusia memiliki batas. Ada hari-hari ketika kita tetap tersenyum meskipun hati sedang berantakan. Tetap bekerja meskipun pikiran penuh masalah. Tetap berkata, "Aku baik-baik saja." Padahal sebenarnya, kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melakukan semua itu karena hidup tidak memberi banyak pilihan. Tagihan tetap datang, kebutuhan keluarga tetap berjalan, anak-anak tetap membutuhkan kita, orang tua semakin tua, dan kehidupan terus meminta kita untuk tetap berdiri. Maka kita berdiri, bahkan ketika sebenarnya kita ingin sekali beristirahat. Mungkin inilah bagian hidup yang jarang dibicarakan, tentang manusia yang bekerja bukan karena terlalu mencintai pekerjaannya, tetapi karena ada keluarga yang harus diberi makan, ada rumah yang harus dipertahankan, ada anak yang ingin disekolahkan, ada orang tua yang ingin dibahagiakan, ada masa depan yang ingin disiapkan, dan di balik seseorang yang terlihat sangat kuat. Mungkin ada hati yang diam-diam sedang berjuang agar tidak runtuh. Karena itu, jangan terlalu cepat menilai seseorang dari kehidupannya. Orang yang terlihat malas mungkin sedang kelelahan. Orang yang terlihat diam mungkin sedang memikirkan terlalu banyak hal. Orang yang terlihat sukses mungkin sedang membayar harga yang tidak pernah kita lihat. Dan orang yang selalu tersenyum belum tentu hidupnya mudah. Kita semua membawa sesuatu yang tidak terlihat, beban masing-masing, luka masing-masing, kekhawatiran masing-masing, mimpi masing-masing. Maka mungkin kita tidak perlu menjadi lebih hebat dari orang lain. Kita hanya perlu sedikit lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jika hari ini kamu hanya mampu berjalan pelan, tidak apa-apa. Yang penting, jangan berhenti. Jika hari ini kamu belum bisa mencapai apa yang kamu inginkan, tidak apa-apa. Yang penting kamu masih mencoba. Dan jika hari ini kamu hanya mampu bertahan, itu pun sudah sebuah pencapaian. Tidak semua kemenangan terlihat seperti kesuksesan. Kadang kemenangan hanya berupa bangun pagi ketika semalam kita menangis. Tetap bekerja ketika hati sedang berat. Tetap tersenyum kepada anak-anak, meskipun kita sendiri sedang banyak masalah. Tetap memilih menjadi baik, meskipun pernah diperlakukan buruk. Dan tetap percaya bahwa hidup suatu hari nanti akan menjadi lebih baik. Itu juga keberanian. Jadi jangan membenci dirimu hanya karena perjalananmu lebih lambat. Jangan merasa rendah hanya karena belum memiliki sebanyak orang lain. Jangan merasa gagal hanya karena hidupmu tidak terlihat indah di media sosial. Kehidupan bukan panggung. Dan kita tidak sedang mengikuti perlombaan dengan siapapun. Kita hanya sedang menjalani jatah waktu yang diberikan kepada kita. Maka, kalau hari ini kamu sedang bekerja keras demi keluarga, hargai perjuanganmu. Kalau hari ini kamu sedang membangun sesuatu dari nol, hargai prosesmu. Kalau hari ini kamu sedang berusaha bangkit dari kegagalan, jangan malu dengan keadaanmu. Karena ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada terlihat berhasil, yaitu tetap menjadi manusia ketika kehidupan sedang tidak berpihak kepada kita. Tetap memiliki hati ketika dunia membuat kita kecewa. Tetap mampu mencintai setelah pernah disakiti. Tetap mampu berbagi ketika kita sendiri tidak memiliki banyak. Dan tetap bersyukur meskipun hidup belum memberikan semua jawaban. Mungkin itulah bentuk kekayaan yang paling dalam. Bukan rekening yang penuh, tetapi hati yang tidak kosong. Bukan rumah yang besar, tetapi rumah yang masih menyimpan tawa. Bukan banyaknya orang yang mengenal kita, tetapi beberapa orang yang benar-benar memahami kita.
Dan bukan berapa lama kita bekerja, tetapi untuk siapa dan untuk apa kita menjalani semua ini. Jadi kalau suatu hari kamu merasa tertinggal, berhentilah membandingkan. Tarik napas. Lihat perjalananmu sendiri. Lihat berapa banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Mungkin kamu tidak sadar, tetapi dirimu yang sekarang adalah seseorang yang dulu pernah berdoa agar bisa sampai sejauh ini. Dan lihat, kamu masih di sini, masih bernapas, masih berjuang, masih memiliki kesempatan. Mungkin hidup belum memberikan apa yang kamu minta, tetapi hidup masih memberikan sesuatu yang jauh lebih penting. Kesempatan untuk mencoba lagi. Jadi malam ini, kalau kamu lelah, tidak perlu berpura-pura kuat. Istirahatlah. Besok kita lanjutkan lagi. Karena hidup bukan tentang selalu menjadi kuat. Hidup juga tentang mengetahui kapan harus berhenti sejenak, agar kita punya tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Dan mungkin setelah semua yang kita kejar akhirnya kita pahami, kita akan menyadari yang selama ini kita cari bukan kehidupan yang sempurna. Kita hanya ingin kehidupan yang terasa, berarti tempat untuk pulang, seseorang untuk dicintai, alasan untuk bangun setiap pagi, dan hati yang masih mampu berkata, "Aku memang belum memiliki semuanya, tapi aku masih punya alasan untuk bersyukur." Dan mungkin, untuk hari ini, itu sudah cukup. Mungkin, selama ini kita terlalu sibuk mencari kehidupan yang lebih baik, sampai lupa bahwa kehidupan yang kita miliki hari ini juga pernah menjadi doa kita. Kita pernah berdoa agar mendapatkan pekerjaan. Sekarang kita mendapatkannya, tetapi kita mengeluh karena lelah. Kita pernah berdoa agar memiliki rumah. Sekarang kita memilikinya, tetapi kita terlalu sibuk bekerja untuk menikmatinya. Kita pernah berharap keluarga selalu berkumpul. Sekarang mereka masih ada, tetapi kita terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Aneh. Manusia sering sekali baru menyadari nilai sesuatu setelah sesuatu itu hampir hilang. Dulu kita ingin cepat dewasa. Sekarang kita justru merindukan masa ketika hidup belum serumit ini. Dulu kita ingin punya uang sendiri. Sekarang kita punya uang, tetapi rindu waktu yang dulu kita miliki. Dulu kita ingin pergi jauh. Sekarang kita sudah sampai di banyak tempat, tetapi ada satu tempat yang paling kita rindukan, rumah. Dan mungkin yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta, tetapi kehilangan waktu yang tidak pernah bisa dibeli kembali. Ada percakapan dengan orang tua yang dulu kita anggap biasa. Ada panggilan telepon yang sering kita abaikan. Ada ajakan makan bersama yang kita tunda karena pekerjaan. Ada anak kecil yang dulu menunggu kita pulang. Dan tanpa kita sadari, anak itu tumbuh. Orang tua kita menua. Rambut mereka berubah putih. Langkah mereka mulai melambat. Suara mereka mungkin tidak lagi sekuat dulu. Dan suatu hari, kita mungkin akan rela memberikan seluruh harta yang kita punya hanya untuk mendengar suara mereka sekali lagi. Tetapi, waktu tidak bisa diajak bernegosiasi. Ia tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan kita. Tidak peduli seberapa terkenal nama kita. Waktu hanya berjalan dan meninggalkan kita bersama penyesalan atau kenangan. Maka, kalau hari ini orang tua kita masih ada, jangan terlalu sibuk menunggu waktu yang tepat untuk menghubungi mereka. Teleponlah, tanyakan kabarnya, dengarkan ceritanya, meskipun cerita itu sudah pernah kita dengar berulang kali. Karena suatu hari nanti, kita mungkin akan merindukan cerita yang sama. Kalau anak-anak masih kecil, nikmatilah masa itu. Temani mereka. Dengarkan pertanyaan mereka. Lihat mereka bermain. Karena mereka tidak akan selamanya memanggil kita untuk menemani. Suatu hari mereka akan tumbuh. Mereka akan memiliki dunia mereka sendiri. Dan kita mungkin akan duduk sendirian di rumah yang dulu terasa terlalu ramai.
lalu merindukan suara kecil yang dulu sering membuat kita lelah. Ternyata, hal-hal yang dulu kita anggap gangguan, kelak justru menjadi hal-hal yang paling kita rindukan. Begitulah hidup. Kita sering sibuk mengejar apa yang belum kita punya, sementara waktu perlahan mengambil apa yang sudah kita miliki. Karena itu, kalau hari ini hidupmu belum seperti yang kamu inginkan, jangan buru-buru mengatakan bahwa hidupmu tidak indah. Mungkin kamu hanya belum belajar melihat keindahannya. Lihat orang yang masih menunggumu pulang. Lihat rumah yang masih menjadi tempatmu kembali. Lihat tubuhmu yang masih berusaha membawamu melewati hari. Lihat tangan yang masih bisa bekerja. Lihat mata yang masih bisa melihat orang-orang yang kamu cintai. Bukankah semua itu adalah kekayaan? Mungkin kita tidak sedang kekurangan. Mungkin kita hanya terlalu sering melihat kehidupan orang lain. Kita melihat pencapaian mereka, lalu lupa menghargai perjalanan sendiri. Kita melihat rumah mereka, lalu lupa bahwa ada seseorang yang bahagia hanya karena bisa pulang ke rumah kita. Kita melihat kekayaan mereka, lalu lupa bahwa ada orang lain yang menganggap hidup kita sudah sangat mereka inginkan. Maka, jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Jangan tunggu sakit untuk menghargai kesehatan. Jangan tunggu sendiri untuk menghargai seseorang. Jangan tunggu tua untuk menikmati hidup. Dan jangan tunggu semuanya sempurna untuk merasa bahagia. Karena mungkin kesempurnaan yang kita tunggu tidak pernah datang. Tetapi waktu terus berjalan. Dan suatu hari nanti kita akan melihat ke belakang dan menyadari ternyata hari-hari yang dulu kita anggap biasa adalah hari-hari yang paling ingin kita ulangi. Mungkin kita akan rindu pada rumah sederhana itu. Rindu pada suara ibu. Rindu pada nasihat ayah. Rindu pada tawa anak-anak. Rindu pada seseorang yang dulu selalu menunggu kita pulang. Dan saat itu, uang mungkin tidak lagi menjadi hal yang paling kita cari. Kita hanya ingin satu kesempatan, satu hari, satu percakapan, satu pelukan. Tetapi hidup tidak selalu memberikan kesempatan kedua. Jadi, selagi masih ada waktu, pulanglah. Selagi masih ada yang menunggu, datanglah. Selagi masih bisa meminta maaf, lakukanlah. Selagi masih bisa mengatakan sayang, katakanlah. Karena harta bisa dicari kembali. Tetapi waktu tidak pernah. Dan mungkin pada akhirnya kita akan memahami bahwa tujuan kita bekerja keras bukanlah untuk memiliki segalanya. Kita hanya ingin membuat orang-orang yang kita cintai merasakan kehidupan yang lebih baik. Jadi, jangan sampai demi mencari kehidupan yang lebih baik, kita justru kehilangan orang-orang yang membuat hidup itu sendiri menjadi berarti. Sebab, suatu hari nanti, ketika semua pekerjaan selesai, ketika semua target tercapai, ketika rekening sudah cukup, ketika rumah sudah berdiri, kita mungkin akan duduk sendirian dan bertanya, "Untuk apa semua ini? Kalau orang-orang yang ingin aku bahagiakan sudah tidak ada di sampingku?" Maka hari ini, jangan hanya bekerja untuk masa depan. Hiduplah juga untuk hari ini. Peluk orang yang kamu sayangi. Luangkan waktu. Dengarkan mereka. Tertawalah bersama. Karena mungkin inilah kekayaan yang sebenarnya. Bukan apa yang suatu hari akan kita miliki. Tetapi siapa yang masih ada ketika kita membuka mata setiap pagi. Dan jika malam ini kamu masih memiliki mereka, bersyukurlah. Karena bisa jadi, tanpa kita sadari, kita sedang menjalani masa yang suatu hari nanti akan kita rindukan seumur hidup. Kalau kita berbicara tentang harta, kita sering langsung membayangkan uang, rumah, tanah, kendaraan, emas, atau sesuatu yang bisa dihitung. Tetapi, apakah benar harta hanya sebatas itu? Harta yang sebenarnya adalah segala sesuatu yang membuat hidup kita bernilai, tetapi nilainya tidak selalu bisa dihitung dengan angka. Uang adalah harta.
Tetapi kesehatan adalah harta yang lebih mendasar. Karena sebanyak apapun uang yang kita punya, ketika tubuh tidak lagi mampu menikmati kehidupan, uang kehilangan sebagian maknanya. Rumah adalah harta, tetapi keluarga yang membuat kita ingin pulang ke rumah. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Pekerjaan adalah harta, tetapi kemampuan untuk bekerja dengan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan hati yang masih memiliki semangat jauh lebih berharga. Teman adalah harta, tetapi teman yang tetap tinggal ketika kita tidak punya apa-apa. Itulah harta yang sulit dicari. Waktu adalah harta, dan mungkin inilah harta yang paling mahal, karena uang yang hilang masih bisa dicari, barang yang rusak masih bisa dibeli, rumah yang roboh masih bisa dibangun, tetapi 1 menit yang telah berlalu tidak pernah bisa dikembalikan. Karena itu, orang yang memiliki banyak waktu untuk orang-orang yang dicintainya sesungguhnya memiliki kekayaan yang luar biasa. Lalu, ada satu harta yang sering kita lupakan, ketenangan. Hati yang tidak terus-menerus dikejar rasa takut. Tidur tanpa memikirkan siapa yang harus kita kalahkan. Bangun pagi tanpa merasa harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Mampu menikmati secangkir kopi tanpa memikirkan kehidupan orang lain. Mampu melihat kesuksesan orang lain tanpa merasa hidup kita gagal. Mampu mengatakan, rezekiku berbeda, tetapi aku tetap bersyukur. Itulah kekayaan. Karena orang yang memiliki banyak belum tentu merasa kaya. Dan orang yang hidup sederhana belum tentu merasa miskin. Kekayaan yang sebenarnya bukan hanya tentang berapa banyak yang berada di tangan kita, tetapi tentang berapa banyak yang mampu membuat hati kita merasa cukup. Ada orang yang memiliki rumah besar, tetapi tidak memiliki tempat untuk mencurahkan isi hati. Ada orang yang memiliki rekening besar, tetapi tidak memiliki waktu untuk menikmati hidup. Ada orang yang dikenal banyak orang, tetapi tidak memiliki satu pun yang benar-benar mengenalnya. Dan ada orang yang hidup sederhana, tetapi setiap malam tidur dengan hati yang damai. Keluarganya mungkin tidak sempurna, rumahnya mungkin tidak mewah, penghasilannya mungkin biasa saja, tetapi ia masih bisa tertawa, masih bisa makan bersama, masih bisa pulang kepada orang yang dicintai, dan masih bisa berkata, "Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih diberi kesempatan." Bukankah itu kaya? Maka definisi harta seharusnya tidak hanya tentang apa yang bisa kita kumpulkan, tetapi juga tentang apa yang tidak ingin kita kehilangan. Jangan hanya menghitung berapa banyak uang yang kamu punya. Hitung juga berapa banyak orang yang masih peduli kepadamu. Berapa banyak waktu yang masih bisa kamu nikmati. Berapa banyak kesehatan yang masih kamu miliki. Berapa banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Berapa banyak alasan untuk bersyukur. Karena suatu hari nanti, ketika perjalanan hidup hampir selesai, kita mungkin tidak akan bertanya, berapa banyak uang yang pernah aku miliki? Kita akan bertanya, siapa yang pernah aku bahagiakan? Siapa yang pernah aku bantu? Siapa yang masih mengingat kebaikanku? Apakah selama hidup, aku benar-benar hadir untuk orang-orang yang kucintai? Dan mungkin, itulah ukuran harta yang sebenarnya. Bukan seberapa banyak yang berhasil kita simpan, tetapi seberapa banyak yang berhasil kita maknai. Bukan seberapa tinggi kita berdiri di hadapan manusia, tetapi seberapa besar manfaat yang kita tinggalkan. Bukan seberapa mahal yang mampu kita beli, tetapi seberapa tulus kita mampu memberi. Karena pada akhirnya, semua harta dunia akan memiliki batas. Ada hari ketika uang tidak lagi berguna. Ada hari ketika rumah tidak lagi menjadi tempat tinggal. Ada hari ketika jabatan tidak lagi memiliki arti. Dan ada hari ketika semua yang kita kumpulkan harus kita tinggalkan. Tetapi kebaikan
bisa tinggal. Kasih sayang, bisa tinggal. Kenangan, bisa tinggal. Dan manfaat yang pernah kita berikan bisa terus hidup di dalam kehidupan orang lain. Jadi, jika hari ini kamu sedang bekerja keras, teruskan. Jika sedang membangun usaha, teruskan. Jika sedang mengejar cita-cita, teruskan. Tidak ada yang salah dengan ingin memiliki banyak. Yang salah adalah ketika keinginan memiliki banyak membuat kita lupa menghargai apa yang sudah ada. Miliki harta, tetapi jangan diperbudak harta. Cari uang, tetapi jangan menjual seluruh waktumu. Bangun kesuksesan, tetapi jangan korbankan orang-orang yang mencintaimu. Karena harta yang sebenarnya bukan hanya sesuatu yang membuat hidup kita terlihat kaya. Harta yang sebenarnya adalah sesuatu yang membuat hidup kita benar-benar berarti. Dan ketika suatu hari kita menoleh ke belakang, semoga yang kita lihat bukan hanya banyaknya hal yang berhasil kita miliki, tetapi banyaknya kehidupan yang pernah kita sentuh dengan kebaikan. Itulah harta, itulah kekayaan, dan mungkin itulah alasan mengapa kita sebenarnya diberi kehidupan. Jika ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya.